Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang strategi lokasi, atau lebih tepatnya metode penentuan lokasi. Oke, salah satu keputusan yang cukup penting yang harus diambil oleh perusahaan adalah di mana dia harus mendirikan perusahaannya. Karena nantinya seluruh kegiatan operasional perusahaan harus dilaksanakan di lokasi tersebut. Apakah dia harus buka cabang di tempat lain, ataukah dia harus buka pabrik di tempat lain? Karena lokasi itu punya dampak yang cukup besar terhadap perusahaan, terhadap risiko-risiko perusahaan, dan juga terhadap laba perusahaan. Sebagai contoh, biaya transportasi. Biaya transportasi biasanya adalah 25% dari harga jual produk. Artinya, seperempat total pendapatan perusahaan digunakan untuk menutup biaya transportasi. Baik biaya transportasi bahan baku dari supplier ke perusahaan, maupun biaya transportasi dari perusahaan ke distributor, ke reseller, dan ke konsumen akhir. Apa saja alternatif lokasi? Pertama adalah memperluas fasilitas yang sudah ada. Jadi perusahaan mencoba untuk meningkatkan kapasitas produksinya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Alternatif yang kedua adalah mendirikan fasilitas di tempat lain dengan tetap mempertahankan fasilitas yang sudah ada. Dan yang terakhir adalah menutup fasilitas yang sudah ada dan pindah ke lokasi yang lain. Biasanya case seperti ini karena ada alasan-alasan tertentu. Sebagai contoh, ketika terjadi kenaikan UMK di suatu wilayah. Akhirnya ketika perusahaan merasa dia tidak mampu untuk memenuhi UMK tersebut, ada alternatif dia untuk memindahkan perusahaannya ke lokasi yang lain. Nah, selanjutnya faktor apa saja yang mempengaruhi perusahaan untuk menentukan lokasi? Yang pertama adalah globalisasi. Globalisasi maksudnya di sini begini. Kalau dulu kita berpikir hanya ingin buka cabang di kota A, kota B, di tempat yang lain, di negara asal maksudnya. Tapi sekarang dengan adanya globalisasi, perusahaan juga berkembang semakin maju untuk mendirikan perusahaannya di negara lain dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, ekonomi pasar, komunikasi internasional, kemudahan aliran modal, dan perbedaan biaya tenaga kerja. Makanya kenapa Apple mendirikan pabrik di Cina, karena memang biaya tenaga kerjanya signifikan jauh dibandingkan di negara asal. Selanjutnya adalah produktivitas. Walaupun biaya tenaga kerjanya rendah, tapi kalau produktivitasnya juga rendah, tentu itu akan jadi pertimbangan tertentu bagi perusahaan. Dia akan berpikir dua kali untuk mendirikan perusahaannya di lokasi tersebut. Produktivitas itu biasanya diukur dengan perbandingan antara biaya tenaga kerja dibanding dengan produksi. Akhirnya ketemu biaya tenaga kerja per unit. Faktor selanjutnya adalah jarak, yaitu jarak dengan pangsa pasar, jarak dengan supplier, jarak dengan pesaing. Otomatis perusahaan ingin dekat dengan konsumen. Katakanlah saya punya suatu produk. Ternyata di negara lain ada orang yang suka dengan produk saya. Banyak lagi yang suka. Dan ternyata bukan hanya suka, mereka mau beli produk saya. Hanya dikalkulasi, dihitung, ternyata daripada saya ekspor ke negara lain, ternyata lebih efisien dan lebih efektif ketika saya mendirikan perusahaan di negara tersebut. Kemudian selanjutnya adalah jarak dengan supplier. Otomatis semakin dekat jarak perusahaan kita dengan supplier, biaya transportasi bahan bakunya akan semakin murah. Otomatis bisa menekan HPP, harga jual kita juga semakin murah. Selanjutnya adalah jarak dengan pesaing. Kalau kalian perhatikan, kadang pabrik-pabrik itu berdiri di lokasi yang berdekatan. Karena memang mungkin ada alasan-alasan tertentu. Salah satunya adalah misalnya bahan baku. Katakanlah di wilayah itu bahan baku yang dibutuhkan oleh pabrik tersebut mudah didapatkan. Atau alasan yang selanjutnya, enggak sih Pak, bahan bakunya enggak terlalu dekat. Mungkin alasan selanjutnya adalah sumber daya manusianya. Karena di sana orang-orangnya, karyawannya produktif.
Faktor berikutnya adalah biaya lokasi, yaitu biaya tenaga kerja, bahan baku, pajak, biaya transportasi, dan biaya-biaya yang lain. Kemudian faktor selanjutnya ada nilai tukar mata uang. Kalau misal kalian tanya ke orang Swiss, berapa rata-rata gaji karyawan di Swiss? Mereka pasti akan menjawab kisarannya antara 5.000 sampai 10.000 franc Swiss. Kalau kita rubah, kita kurskan ke rupiah, nominal tersebut berjumlah 60 juta sampai 100 jutaan per bulan ini loh ya. Jadi 5.000 sampai 10.000 franc Swiss itu per bulan gaji rata-rata karyawan di Swiss. Artinya semakin tinggi kursnya, perbedaannya tadi, perusahaan akan berpikir bahwa wah, kalau saya dirikan perusahaan di negara lain, otomatis yang harus saya keluarkan itu menurut mereka lebih sedikit daripada saya mendirikan di lokasi yang lainnya yang dirasa biayanya cukup tinggi. Selanjutnya ada faktor politik, nilai, dan budaya. Politik berarti kita bicara tentang regulasi, nilai tentang kualitas sumber daya manusianya, budaya berarti kebiasaannya, etos kerja, terus kebiasaan apa lagi tuh? Korupsi juga masuk di sana. Katakanlah saya mau mendirikan perusahaan di suatu wilayah, ternyata belakangan saya tahu bahwa di wilayah itu ada budaya korupsi yang cukup tinggi, otomatis saya akan berpikir dua kali untuk mendirikan perusahaan di sana. Alih-alih untung, malah uang kita banyak dicuri oleh para koruptor. Jadi, bagaimana metode untuk mengevaluasi alternatif lokasi? Jadi, kurang lebih ada 3 metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah metode pemeringkatan faktor. Kemudian selanjutnya adalah analisis biaya volume lokasi. Kemudian metode yang terakhir adalah metode pusat gravitasi. Kita akan bahas satu persatu. Oke, kita ke metode yang pertama. Metode pemeringkatan faktor. Pada metode ini, dia mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama adalah faktor-faktor. Faktor-faktor yang dimaksud di sini adalah faktor-faktor yang dirasa mempengaruhi penentuan lokasi. Kemudian yang kedua adalah bobot. Jadi setelah dipilih itu faktor-faktornya yang sekiranya mempengaruhi lokasi, lalu faktor ini diberi bobot. Bobot ini menandakan bahwa salah satu faktor lebih signifikan dibandingkan faktor yang lain. Jadi semakin signifikan dia, semakin dirasa signifikan, bobotnya akan semakin tinggi. Kemudian selanjutnya adalah pemberian nilai, di mana sudah ditetapkan sebelumnya skalanya. Jadi saya mau ngasih nilai dengan skala berapa? 1 sampai 10 atau 1 sampai 100. Oke, kita coba masuk ke kasus. Dikatakan di sini perusahaan mempertimbangkan untuk mendirikan lokasi pabrik baru, yaitu lokasi A dan B. Hasil pengamatan terhadap faktor-faktor telah dikonversikan dalam bentuk data kuantitatif pada tabel berikut. Kalau kalian tanya, siapa sih yang nyari faktor-faktornya? Jadi perusahaan biasanya itu menunjuk tenaga ahli. Kalau perusahaan sudah besar, mungkin dia punya tenaga ahli internal. Tapi biasanya perusahaan dia ambil eksternal, entah dari akademisi atau dari praktisi atau dari lembaga-lembaga surveyor, lembaga-lembaga statistik, olah data dan lain-lain. Jadi nanti tenaga ahli ini dia yang akan mencari faktornya. Jadi dia yang mering, oh sekiranya faktornya ada tenaga kerja, ada biaya, ada pajak, ada keamanan lingkungan, ada banyak sekali faktornya nanti. Setelah faktor-faktornya ditentukan, kemudian diberi bobot. Jadi mana yang lebih signifikan daripada faktor yang lain. Setelah itu, mereka akan memberikan nilai. Katakanlah di sini contohnya, ketersediaan tenaga kerja di lokasi A diberi nilai 70. Artinya semakin baik, kalau nilainya semakin tinggi, semakin baik. Kemudian, bobot itu dikalikan dengan nilai. Semuanya dijumlahkan, ketemu hasilnya 67,65. Begitu pula dengan lokasi yang B. Nah, kemudian kita bandingkan jumlah dari lokasi A dan lokasi B. Mana yang lebih tinggi, itulah lokasi yang kita pilih sebagai tempat untuk mendirikan lokasi pabrik yang baru.
Artinya karena di sini lebih tinggi lokasi A lah yang dijadikan rekomendasi. Selanjutnya, metode yang berikutnya adalah analisis biaya volume. Pada metode ini, yang menjadi pertimbangan untuk menentukan lokasi adalah biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total. Kita langsung masuk ke contoh kasus. Oke. Perusahaan ingin memperluas kapasitas dan sedang mempertimbangkan 3 lokasi untuk pabrik baru, yaitu lokasi A, B, dan C. Diketahui volume produksinya 2000 unit per tahun. Oke, jadi kapasitas produksinya 2000 dengan harga jual, jadi mereka mau jual dengan harga $120. Di sini juga diketahui biaya tetap dan biaya variabel per lokasi. Sekarang kita cari apa dulu nih? Karena tadi kita butuh biaya total dan di soal tidak disebutkan biaya totalnya, otomatis kita cari dulu biaya total. Kita cari dari lokasi A. Biaya total rumusnya adalah TC sama dengan fixed cost plus variable cost. Fixed cost-nya berapa? 30.000 untuk lokasi A. Sedangkan variable cost-nya adalah $75 dikalikan dengan volume produksi 2000. Karena biaya variabel adalah biaya yang bergantung pada kuantitas produksi. Jadi dikalikan. Ketemu hasilnya, total cost-nya $180.000. Hitung juga TC-nya di lokasi B dan di lokasi C. Udah kita temukan hasilnya. Kemudian selanjutnya, kalau sudah ketemu TC-nya, kita buat grafik. Coba dilihat di langkah-langkah dalam metode ini. Kita harus memplot biaya total cost dan biaya tetap. Perhatikan lokasi A. Pada kuantitas 2000, jadi disebut X, di sini kuantitas, di sini biaya. Pada kuantitas 2000, biayanya adalah 180.000. Berarti kita bisa ambil titiknya adalah di sini. 2000, 180.000. Ini untuk TC. Kemudian apalagi yang kita plot di grafik? Biaya tetap. Biaya tetapnya berapa? 30.000. Berarti 30.000 di sini. Ingat, biaya tetap adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh kuantitas produksi. Artinya, diasumsikan bahwa volumenya kosong. Berarti 30.000 nya kosong. Kemudian, dari dua titik ini, kita tarik garis yang disebut dengan kurva biaya lokasi A. Karena ini garisnya punya lokasi A. Lakukan hal yang sama di lokasi B dan di lokasi C. Oke, kita sudah dapat 3 kurva. Kurva biaya lokasi A, lokasi B, dan lokasi C. Dari sini bisa kita ketahui bahwa biaya yang terendah untuk produksi sebesar 2000 unit terdapat pada kurva yang letaknya paling bawah, yaitu kurva biaya lokasi B. Artinya rekomendasinya adalah untuk mendirikan di lokasi B. Karena biayanya paling rendah. Coba kita cari labanya. Kalau di lokasi B, TR-nya $120, harga jualnya dikalikan 2000, produksinya min 150.000. 150.000 ini TC-nya milik lokasi B. 150. Ketemu hasilnya $90.000 per tahun. Misalkan kapasitas produksinya bukan 2000. Misalkan hanya 600 atau lebih tinggi 5000. Apakah tetap rekomendasinya ada di lokasi B? Belum tentu. Kita coba cari dulu. Gimana caranya? Caranya kita mencari dengan perpotongan kurvanya. Oke, di sini saya coba cari 2 perpotongan. Karena kita sudah tahu bahwa lokasi B adalah lokasi yang direkomendasikan pada produksi 2000. Kita cari perpotongan pertemuan kurva B dan A. Dan perpotongan antara kurva B dan C.
Di sini saya namai titik X dan titik Y. Kita cari yang titik X dulu. Karena ini pertemuan antara kurva B dan kurva A, otomatis bisa diasumsikan bahwa TC lokasi A sama dengan TC lokasi B. Dari sini kita bisa temukan kuantitasnya. Kita hitung ketemu kuantitasnya sama dengan 1000. Artinya apa? Artinya kalau produksinya di bawah 1000, maka rekomendasinya bukan di lokasi B lagi, tapi di lokasi A. Lihat ya, lokasi A pada Q kurang dari 1000, kurvanya letaknya berada di paling bawah. Artinya ini yang memiliki biaya paling rendah dibandingkan lokasi yang lain. Nah, untuk titik Y, coba kita cari. Berarti ini perpotongan antara kurva lokasi C dan lokasi B. Berarti TC lokasi C sama dengan TC lokasi B. Kita cari Q-nya. Ketemu hasilnya 2500. Artinya apa? Artinya jika produksinya lebih dari 2500, maka rekomendasinya adalah mendirikan di lokasi C karena kurvanya terletak paling bawah pada Q lebih dari 2500. Oke, metode yang selanjutnya adalah metode pusat gravitasi. Pada metode ini, pertimbangannya menggunakan koordinat lokasi. Lalu kita menghitung koordinat pusat gravitasi. Koordinat pusat gravitasi inilah yang kita jadikan dasar untuk mendirikan lokasi yang baru. Coba kita masuk langsung ke kasus. Apoy Department Store punya 4 gerai, yaitu di Chicago, Pittsburgh, New York, dan Atlanta. Saat ini, persediaan hanya dipasok dari gudang yang berada di Pittsburgh. Jadi gudangnya hanya 1, gerainya ada 4. Apoy ingin menemukan lokasi sentral untuk mendirikan gudang baru agar distribusi barang lebih efektif dan efisien. Jadi mungkin Apoy merasa bahwa gudang yang sekarang kayaknya gak efisien, gak efektif. Jadi dia pengen nyari gudang yang lokasi sentral gitu, yang lebih efektif, lebih efisien. Di sini sudah diketahui berapa koordinat masing-masing gerai dan kebutuhan masing-masing gerai. Kalau sudah diketahui kayak gini, kita tinggal cari koordinat pusat gravitasinya. Menggunakan rumus yang tadi, kita cari dulu koordinat X. Jumlah koordinat X dikali kuantitas masing-masing lokasi dibagi dengan jumlah kuantitas. Ya, kebutuhannya dimasukin. Jadi koordinatnya, karena di sini kita nyari X, otomatis kita pakai yang X dulu. Chicago koordinatnya 30 dikalikan dengan 2000, ya. Ditambah, lanjut bawahnya Pittsburgh 90 kali 1000 dan seterusnya. Kemudian di bawahnya dibagi dengan kebutuhannya 2000 tambah 1000 tambah 1000 tambah 2000. Hasilnya ketemu sama dengan 66,7. Lanjut kita cari yang koordinat X pusat gravitasi. Ketemu 93,3. Kemudian kalau kita sudah tahu koordinatnya, selanjutnya kita buat grafik. Kita masukkan dulu koordinat dari gerai. Ada 4 gerai. Kita masukkan. Berarti di sini letak gerainya. Kira-kira di mana letak gudang yang mau kita bikin, gudang baru. Ternyata menggunakan metode ini, metode pusat gravitasi, ditemukan bahwa gudangnya didirikan di sini. Nah, di koordinat 66,7, 93,3. Nantinya perusahaan akan mencocokkan koordinat ini pada peta. Nah, ternyata setelah dicocokkan di peta, dia berada di sekitar Central Ohio. Jadi nanti perusahaan akan melakukan survei ke lokasi. Jadi mereka akan membuat pertimbangan-pertimbangan lain. Apakah benar persis di koordinat ini atau mungkin agak berpindah sedikit karena ada faktor-faktor lain, mungkin ingin dekat dengan jalan tol atau faktor yang lain.
Oke, materi kali ini bisa kalian baca di bukunya Heiser dan Berry, Manajemen Operasi. Sekian untuk materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.